Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali belajar pelajaran tematik dengan Ustazah Ike. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang ingat apa saja ciri makhluk hidup? Kita ingat kembali ya. Yang pertama, makhluk hidup itu bernafas. Yang kedua, makhluk hidup itu bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Yang keempat, makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum. Kemudian makhluk hidup itu juga berkembang biak atau memperbanyak keturunan. Kemudian yang selanjutnya, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan itu disebut juga dengan iritabilitas. Contohnya kemarin, daun putri malu yang menguncup ketika disentuh. Kemudian juga bunga matahari, kemarin arahnya mengikuti arahnya cahaya matahari. Nah, ternyata masih ada lagi ciri-ciri makhluk hidup, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contohnya, ketika kalian melihat pohon kaktus, kaktus itu hidupnya di padang pasir ya anak-anak. Pohon kaktus itu memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Masya Allah, Allah menciptakan daun dengan bentuk duri itu supaya kaktus bisa tumbuh di padang pasir yang sebenarnya di sana air sangat kurang, tetapi bisa tumbuh karena Allah menciptakan daunnya yang seperti duri untuk mengurangi penguapan air. Nah, biasanya juga ketika kalian lihat terjadi musim kemarau, banyak sekali pohon yang menggugurkan daunnya. Contohnya pohon mahoni. Pohon-pohon besar itu biasanya menggugurkan daunnya ketika musim kemarau, dan ketika musim hujan semuanya menjadi tumbuh hijau kembali daunnya. Nah, ini termasuk cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selain itu, ciri yang selanjutnya adalah makhluk hidup memerlukan suhu tertentu. Misalnya makhluk hidup penguin. Penguin itu tinggalnya di kutub atau di daerah dingin. Nah, tapi Allah juga luar biasa menciptakan penguin dengan bulunya yang tebal sehingga tidak merasa kedinginan. Nah, manusia itu memerlukan suhu tertentu untuk hidup. Kalau manusia hidup di kutub, dia akan kedinginan. Ketika manusia hidup di padang pasir, dia merasa kepanasan. Makanya makhluk hidup itu memerlukan suhu tertentu di mana dia bisa bertahan hidup dengan suhu itu. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang lain adalah makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa. Apa saja zat sisa yang dikeluarkan? Ya, bisa ketika kita menghembuskan nafas, kita mengeluarkan karbon dioksida. Makhluk hidup itu juga mengeluarkan keringat. Nah, itu termasuk zat sisa. Termasuk kita biasanya buang air besar, buang air kecil, itu juga mengeluarkan zat sisa. Nah, kita harus mengeluarkan zat sisa itu. Kenapa? Karena kalau tidak dikeluarkan, maka akan menjadi racun di dalam tubuh. Makanya ketika Allah memberi kita kemampuan mengeluarkan zat sisa, kita harus banyak-banyak bersyukur. Nah, itu tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian anak-anak kemarin sudah mengetahui ya, ada hewan, tumbuhan, manusia. Salah satu hewan yang ada di sekitar kita adalah ikan hias. Siapa yang di rumahnya punya ikan hias? Anak-anak tahu? Ternyata ikan hias itu memiliki telur yang sangat banyak. Jadi Allah memberi kemampuan bertelur dengan sangat banyak untuk ikan hias. Bisa sampai 1000 butir. Anak-anak bisa menuliskan angka 1000. Nah, hari ini kita juga akan mempelajari tentang nama bilangan dan lambang bilangan. Nama bilangan itu artinya menuliskan bilangan dalam bentuk huruf. Misalnya, ada bilangan 1.000. Maka nama bilangannya adalah 1000. Nah, sedangkan lambang bilangan adalah menuliskan nama bilangan ke dalam angka. Contohnya, ada lambang bilangan 4500.
maka lambang bilangannya adalah 4.500. Seperti itu ya anak-anak tentang nama bilangan dan lambang bilangan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa WA Ustazah ya. Demikian penjelasan Ustazah hari ini tentang tambahan ciri-ciri makhluk hidup. Ada 3 tadi ya. Makhluk hidup itu menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemudian memerlukan suhu tertentu dan mengeluarkan zat sisa. Kemudian kita juga mempelajari tentang nama bilangan dan lambang bilangan. Demikian penjelasan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.